Suatu program berupa pengalaman hidup yang nyata dan luar biasa bersama Tuhan Yesus. Untuk memberi kekuatan, jawaban, dan jalan keluar bagi mereka yang membutuhkannya. Inilah dia, menjadi saksi, persembahan GBI Crown Palace. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan. Aku menolak panggilanmu untuk menjadi Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, senang sekali malam ini kita berjumpa kembali dalam program Menjadi Saksi. Satu program berupa pengalaman hidup bersama dengan Tuhan Yesus untuk memberikan jawaban, untuk memberikan kekuatan, untuk memberikan penghiburan, bahkan untuk memberikan jalan keluar bagi Bapak Ibu yang membutuhkannya. Nah, sebelum kita lebih lanjut kepada narasumber kita yang hadir hari ini, mari saya mau ajak Bapak Ibu semua untuk kita sama-sama datang kepada Tuhan. Kita mau merendahkan diri, kita mau terlebih dahulu menyembah Tuhan. Mari sama-sama katakan, ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku
diangkat dan dipulihkannya. Mari katakan dari awal. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari sembah. Huralamaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya.
kasih ya Tuhan. Makasih untuk malam ini kami boleh ada di program menjadi saksi. Kami percaya ini kehendak-Mu, ini isi hati-Mu. Supaya setiap kami boleh menjadi saksi Tuhan. Menceritakan perbuatan-perbuatan baik Tuhan. Perbuatan-perbuatan yang luar biasa yang kami boleh alami. Terima kasih Tuhan, Kau hadirkan hamba-Mu, Pak Lim Sony bersama Bu Harina hadir di tengah-tengah kami untuk membawakan kesaksian. Biar Kau urapi lidahnya, urapi pikirannya. Supaya setiap yang mendengar malam ini boleh dikuatkan, dihiburkan, bahkan menerima jalan keluar dari Tuhan. Terima kasih, urapi hamba-Mu, pakai hamba untuk boleh menjadi pembawa acara hari ini. Tuhan, Kau pakai, Kau urapi juga setiap kami yang terlibat dalam program ini. Tuhan, Kau berkati kami. Terima kasih bahkan untuk anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, setiap orang dimanapun mereka berada yang bisa menangkap siaran ini. Tuhan, Roh Kudus, Kau berurusan dengan orang itu dan Kau membawa mereka datang kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan acara ini di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, selamat malam, shalom. Hari ini, malam ini hadir di tengah-tengah kita Bapak Lim Sony dan Ibu Harina. Shalom. Shalom. Ya, Pak dan Ibu. Ya, senang sekali malam ini bisa hadir di tengah-tengah program menjadi saksi dan terima kasih buat kehadirannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, malam ini kita akan mendengar kesaksian dari Pak Lim Sony. Bagaimana Tuhan berperkara di masa-masa yang sulit, masa-masa pandemi ini. Tuhan membuat mujizat dalam hidupnya. Ya, Pak Sony ini mengalami kesembuhan mujizat dari penyakit stroke yang dideritanya. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu, Pak Lim Sony dan Ibu mungkin sudah banyak yang tidak sabar ingin mendengar pengalaman dan kesaksian, khususnya Pak Sony ya, saya panggil Pak Sony aja ya, untuk didengar oleh Bapak Ibu Saudara yang sedang menyaksikan program ini. Nah, saya mau tanya yang pertama, sudah berapa lama ini menikah? Menikah dari tahun 2005. 2005. Ya, jadi tepat nanti tanggal 1 Mei 2005 itu adalah pernikahan kami yang ke-17 tahun. 17 tahun. Sudah dikaruniai anak kami berapa? Kami dikaruniai 2 orang anak. Laki-laki. Putra-putra. Yang pertama umurnya berapa? Yang pertama usianya itu 15 tahun, namanya Yosia. Yang kedua itu usianya 10 tahun, Sean. Sean. Ya. Jadi usia pernikahannya nanti 1 Mei 17 tahun. 17 tahun. Sudah ada rencana mau dirayakan di mana? Kami merayakan berdua nanti. Ya kebetulan kita juga sedang ada kegiatan. Nah, kami merayakannya berdua, Pastor. Kegiatan apa? Kegiatan private. Berjualan. Oh. Jadi merayakan pernikahan sambil berjualan. Oh. Biar tambah mesra chemistry-nya. Nanti kalau berjualan sebelum dijual dimakan dulu bersama gitu. Nah, saya dengar-dengar katanya Bapak sama Ibu ini baru pindah dari Jakarta ya? Iya. Kenapa pindah ke Semarang? Padahal kebanyakan orang tuh pengen pindah itu dari daerah ke kota besar. Nah, ini dari kota besar ke Semarang. Ya. Mungkin untuk kali ini istri saya dulu yang bisa jawab, karena sebetulnya kalau dari saya pribadi ya Pak ya, saya itu selalu mengangankan atau ada satu kerinduan dalam hati bahwa suatu saat saya mau ke Semarang. Walaupun dulu saya sudah aktif melayani di Jakarta, tapi entah kenapa hati saya selalu terpanggil untuk Semarang. Nah, saya sudah utarakan itu dengan istri. Mi, suatu saat saya mau ke Semarang, tapi saya nggak tahu kapan, saya bilang gitu. Entah mungkin di hari tua kami nanti gitu, atau nanti waktunya kita nggak tahu. Tapi saya terus berdoa. Tapi di hati saya selalu saya rindu akan kota Semarang dan saya ingin melayani di Semarang. Walaupun ya itu sudah terbuka pelayanan di Jakarta gitu. Nah, tiba-tiba dapat peneguhannya dari istri gitu Pak. Kenapa kok punya kerinduan satu kali melayani di Semarang? Apa sih yang menarik dengan kota Semarang? Bagi saya,
kota Semarang memang kota kelahiran saya ya. Lahir di Semarang. Jadi back to the Tempat city. tempat di mana saya dilahirkan. Tapi saya nggak tahu kenapa Pastor. Jadi saya bertobat lahir baru itu kurang lebih saya ingat tanggalnya 12 Februari tahun 1993. Nah di sana ada satu di dalam hati gitu bahwa ya suatu saat saya akan melayani Tuhan dengan lebih sungguh lagi, lebih dalam pengertian seumur hidup saya di Semarang. Tapi selama tahun 93 sampai tahun 2019, 2021 sih tepatnya, ya saya aktivitasnya ke Jakarta. Lebih banyak di Jakarta. Nah, makanya kerinduan itu tetap tersimpan dalam hati saya dan masih terus didoakan. Soalnya setiap kali kami melayani kemanapun gitu, saya selalu ingatnya Semarang. Kamu nanti ke Semarang. Nah, saya udah utarakan, tapi istri dulu masih, semuanya masih di Jakarta, saudaranya di Jakarta, sahabat-sahabat kami, rekan-rekan pelayanan semua di Jakarta, saudara semua di Jakarta. Gak mungkin ke Semarang. Nah, itu makanya saya kaget tiba-tiba dia ngomong. Kalau Ibu kok bisa tiba-tiba juga kepengen? Iya. Ibu juga kelahiran Semarang? Enggak, Pak. Saya di Bangka. Bangka. Cuman dari 3 tahun Ini sudah datang kelahiran Jakarta. Bangka, 3 tahun udah ke Jakarta. Iya. Ini Semarang. Ketemu di mana? Di Pulau Seribu. Di Jakarta. Di Jakarta ketemunya. Iya, ada satu di Bangka, satu Semarang, kan bisa jadian ketemu di mana gitu. Di Jakarta. Jakarta. Terus, Iya. Awal sih saya nggak mau juga sih, Pak. Cuman ya satu ketika saya berdoa. Saya bilang, ya Tuhan, kok kayaknya saya juga ada sempat kepikiran gitu, apa harus pindah ke Semarang. Nah, cuman saya pikir ya adik saya, kembaran saya sih di Jakarta, mama saya Jakarta, saudara semua Jakarta, sahabat pelayanan semua ya Jakarta. Pokoknya udah, kalau boleh dibilang ya udah enak di Jakarta. Ya memang kendalanya utamanya ya memang kita belum ada tempat yang menetap, masih kontrak di apartemen. Nah, di situ saya mulai kepikiran juga, aduh kok kayaknya ini juga ya, agak sayang juga gitu loh. Apa kita coba tanya sama mama, masa iya kita Jakarta ngontrak, nanti di Semarang ngontrak lagi, ya sama aja bohong kan. Nah, terus udah gitu ya dia coba tanya mamanya, apa boleh rumahnya dipakai kan karena kosong. Nah, saya bilang ya udahlah ditanya dulu sambil didoakan dulu. Kan kebetulan anak-anak mau naikkan kelas kan, awal Juni Juli. Yang satu SMA kelas 1, yang satu kelas 4. Nah, jadi saya pikir pas tahun ajaran baru. Nah, setelah dia tanyakan, katanya mamanya bilang ya sudah pakai aja, lagian itu juga sudah kosong 3 tahunan. Paling dibenerin aja yang agak rusak-rusak. Nah, ya udah dari situ ya kita coba diskusi lagi. Dan akhirnya ya pindah sampai ke Semarang. Jadi sekarang udah berapa lama pindah di Semarang? Kalau saya dari awal Juni, Pak. Juni tahun lalu? Juni 2021. 2021 ya? Iya, mau 1 tahun ya. Mau 1 tahun. Gimana, betah nggak di Semarang? Kan beda sama Jakarta ya? Awal-awal ya betah, cuman pas ini sakit Januari ya saya kaget juga. Syok gitu, Pak. Kok kenapa pas kesini kok jadi sakit ya? Sakitnya nggak tanggung-tanggung lagi, nggak bisa jalan, nggak bisa aktivitas. Jadi gara-gara bapaknya sakit jadi nggak betah di Semarang. Ragu. Iya, maksudnya ada kepikiran apa salah gitu, Pak. Iya, padahal di awal itu ya secara rohani ya, maksudnya kami berdoa, kami minta tanda. Nah, ada beberapa hal yang kami pikir kalau kami ceritakan panjang ya, tapi intinya ya dibukakan jalan bagi kami untuk kami menetap di Semarang. Secara ya, ajaib ya. Jadi anak-anak sekolah awalnya kami ingin sekolahkan di sini. Kami minta surat referensi untuk kami menyekolahkan di salah satu tempat sekolah swasta, tapi ternyata mentok. Nah, mentok tiba-tiba istri saya ditelepon, "Bu, sekolah di sini aja." Yang mana itu adalah bekas sekolah saya dan kami di sana mendapatkan kemudahan.
Nah itulah yang membuat kami makin yakin gitu loh. Oh, karena kan kami ya jujur aja, kalau keinginan pasti ingin di Semarang, tapi kami juga butuh peneguhan secara jasmani maupun secara hati kami. Nah, mungkin juga teman-teman di Jakarta juga, ngapain kamu ke Semarang? Kamu kan sudah di Jakarta, suamimu kan kerja dari Serang Jakarta, kenapa mesti ini? Ya banyak pertimbangan yang membuat kami sekeluarga itu agak sedikit ragu. Makanya kami berdoa, kami minta tanda gitu. Karena kan kami percaya bahwa Tuhan kami itu kan Tuhan yang hidup. Dan kami boleh minta peneguhan, kalau orang sebutnya tanda gitu. Nah, satu persatu mulai diberikan, dinyatakan, oke. Ya, itulah yang meneguhkan hati kami sekeluarga untuk kami pindah. Nah Bapak Ibu saya dikasih Tuhan, luar biasa kita boleh mendengar. Ada kalanya kita nih seperti itu ya, kita suka ragu dengan janji-janji Tuhan. Tapi kita boleh melihat hari ini dan kita boleh mendengar bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang tidak tinggal diam. Dia akan mengkonfirmasi, meneguhkan dengan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa yang gak pernah kita pikirkan. Selalu terbuka jalan buat dia. Yang setuju katakan Amin. Amin. Katakan sama-sama. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Nah Pak Sony dan Ibu Arina, saya percaya pasti banyak yang sudah nggak sabar untuk ingin mendengar bagaimana pengalaman Bapak ya bisa mengalami kesembuhan dari stroke. Kira-kira boleh diceritakan urutan-urutan mungkin ya, kapan itu, terus dimulai seperti apa? Ya. Awalnya itu bulan Januari ya, ketika kami Januari tahun ini? Ya, tahun ini 9. tanggal 9. Nah, itu baru pindah ya? Iya. Saya pulang ke Semarang itu akhir Desember. Oh, baru pindah itu. Baru Iya, pindah, persis baru pindah. Tapi kan karena istri sudah menetap. Nah, saya ingat itu kami baru pertama kali diizinkan untuk kami boleh melayani di Crown Palace. Nah, setelah pulang pelayanan kami mampir ke salah satu mall untuk makan siang. Ketika kami makan, saya tiba-tiba bersin. Entah kenapa bersin sebanyak 2 kali. Dan 2 kali itu tiba-tiba sekujur tubuh lemas, kehilangan tenaga. Di mall itu ya? Di mall itu. Nah, kami putuskan untuk beristirahat sebentar di areal food court. Tapi makin lama kondisinya makin ngedrop. Jadi keringat bercucuran. Sampai akhirnya saya harus dipapah, dibopong oleh anak sulung saya, Yosia. Nah, ketika pulang dari mall, turun lalu sampai ke rumah, saya kolaps, nggak sadarkan diri. Nah, saya hanya ingat itu Di rumah tuh kolaps? Iya, jadi Buka tergeletak pintu langsung. di depan ruang tamu itu, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Semua tenaga habis. Yang saya ingat, saya kondisinya itu dengan mata terpejam, saya terus muntah-muntah selama 2-3 hari ya.
sebanyak kurang Sampai lebih tanggal 12. 20 sampai 30 kali. Tiap kali muntah, minum air muntah apa. Jadi nggak pernah berhenti. Sama disertai dengan cegukan ya. Iya. Cegukan terus menerus gitu. Nah, akhirnya singkat cerita istri saya tanggal 12 itu bawa ke salah satu rumah sakit terdekat. Nah, di sana saya mengalami pemeriksaan sehingga Jantung juga. ya rekam jantung, Otak. CT scan ya, terus semua Cek. di ICU IGD ya. Di IGD itu saya langsung ditangani dan diputuskan bahwa Gejala stroke. saya diputuskan untuk gejala stroke dan harus dirawat inap untuk mengalami untuk dirawat tindakan pertama. Nah, kami ingat di sana saya dirawat di sebuah kamar. Mulailah itu perawatan terus, tapi ya memang betul bahwa saya di bagian tubuh sebelah kiri itu tidak sanggup untuk bergerak. Kiri ya? Kiri. Sebelah kiri. Tapi anehnya di wajah, kepala itu sebelah kanan. Jadi yang saya alami waktu itu adalah ini tidak bisa terkontrol. Jadi otak saya tidak bisa mengontrol tubuh bagian kanan. Sedangkan yang tubuh bagian kiri itu kebas. Jadi kebas tidak ada rasa, mati rasa kalau bahasa Jawanya itu. Jadi nggak ada ini, sedangkan ini uncontrol, nggak bisa dikontrol. Jadi misalnya contoh nih, saya mau ambil gelas gitu, saya begini, gelasnya ini sampai tak gini, nah gitu, sampai diarahin pelan, saya incar gitu, baru saya bisa pegang. Kalau enggak, kayak kebablasan gitu, kelewatan terus. Jadi matanya sudah fokus, otaknya sudah fokus, tapi meleset-meleset terus. Nah itulah, jadi selama 5 hari istri saya pulang pergi menjaga di rumah sakit. Nah setelah itu, setelah 5 hari kemudian kami keluar, pulang ke rumah, ternyata masih berlanjut terus dan cegukan terus ya, terus selama hampir berapa hari lah. Nah, tapi sebetulnya di rumah sakit ada beberapa rekan-rekan ya yang mendukung dalam doa, salah satunya juga rekan-rekan pelayanan dari Crown Palace yang datang mendoakan, ada seorang ibu dan seorang bapak juga, jadi datang mendoakan. Nah, jujur dalam hati saya berpikir bahwa ya betul yang seperti istri saya katakan, timbul keraguan. Saya ini sudah ke Semarang, sudah mulai melangkah. Saya sudah mulai, ibaratnya saya sudah bikin blueprint, skenario. Nanti kalau di Semarang, pulang, sembari melayani Tuhan, nah ini saya tata hidup istri dan anak. Jadi saya mau mulai usaha ini. Tapi sekejap itu semua sirna. Dalam kurun 3 bulan itu semua sirna. Seperti sebuah PC yang di tombol resetnya dipencet. Jadi starting from zero. Di sana saya belajar bahwa apa yang saya rencanakan itu belum tentu yang terbaik untuk keluarga kami. Gitu. Walaupun kelihatannya baik. Memang sih dalam hati kami, dalam hati saya khususnya, saya mungkin nggak tahu dari bagian istri saya ya, pihak istri saya. Saya terus berharap bahwa penyertaan Tuhan itu ya dan pasti gitu. Karena apa? Tuhan memberikan contoh gitu. Ketika suatu malam di rumah sakit saya berdoa, saya didorong oleh Tuhan, apa yang saya harus kerjakan? Karena kalau saya bed rest, pasti saya akan lebih banyak waktu untuk berbicara dan berdoa kepada Tuhan gitu. Apa yang saya harus kerjakan? Nah, ada beberapa yang Tuhan izinkan, Tuhan ajarkan untuk saya doakan, saya kerjakan. Dan betul, ketika saya ingat betul, saya nyanyi Tuhan, jangan lalukan aku daripadamu Tuhan, berkatilah aku gitu di Markus 10. Sama seperti seorang buta yang berteriak-teriak pada Yesus, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Nah itu saya perkatakan, walaupun dalam hati saya bilang, loh Tuhan tuh sayang sama saya, tapi ya saya mau taat gitu. Tuhan, kasihanilah saya Tuhan, sembuhkanlah gitu. Karena
doa minta kesembuhan itu memang harus diucapkan, tapi memang saya sih nggak ngarah ke kesembuhannya. Saya lebih ngarah tuh, Tuhan maunya apa dari peristiwa ini? Saya mau taat, saya mau menikmati. Ibarat katanya bahasa Jawanya tuh saya mau nerimo, saya menerima. Ketika kita menerima keadaan kita lebih bisa fokusnya ke arah ke one way gitu. Tapi kalau saya rungsing, ini kenapa, mungkin saya nggak bakal bisa dengar. Tapi ketika saya diam, saya menerima. Nah, di sanalah dari iman saya bisa memiliki iman, tapi tanpa rema, tanpa pengertian, sia-sia nanti iman saya. Makanya Tuhan memberikan rema dan mukjizat-mukjizat kecil mulai terjadi. Jadi di rumah sakit sampai kebutuhan yang terkecil apapun Tuhan sediakan. Saya ingat betul selain rekan-rekan dari gereja dari Jakarta maupun di Semarang, itu ada orang yang tidak pernah kami pikirkan, yaitu saudara-saudara dari pihak istri. Kami sebut mereka orang-orang Samaria yang baik hati. Tidak pernah terpikirkan, tidak pernah kami bayangkan. Tiba-tiba paman-paman dari istri saya menelpon, keyakinannya berbeda, maaf. Nah, mereka melakukan sesuatu, dan itu membuat kami terharu, membuat kami menangis. Karena kami tidak pernah memikirkan sama sekali, tapi Tuhan sediakan berbagai cara, mukjizat-mukjizat. Bahkan sebelum saya sakit pun sebetulnya, kalau boleh ditambahkan itu, selama istri saya di Semarang, itu begitu banyak kebaikan-kebaikan Tuhan yang kami rasakan. Tentunya ya boleh dibilang itu supranatural karena kami nggak pernah pikirkan, nggak pernah kita kira. Tapi istri saya alami, kebutuhannya dicukupi, kebutuhan kami dicukupi. Nah itulah perkenanan Tuhan. Itu yang selalu kami doakan. Makanya ketika kami pulang dari rumah sakit, lalu dikunjungi beberapa, termasuk Pastor Santoso juga mengunjungi kami. Dan di situ mulai itu, ketika Bapak mendoakan kami sekeluarga, besoknya itu tanggal 4 datang, tanggal 3. Iya, tanggal 3 Februari saya Februari. bisa berdiri. 4 Februari bisa. Iya, 4 Februari saya bisa berdiri. Datang. Nah, itu cegukan berhenti. Jadi apa yang saya katakan ke istri, jangan minta kesembuhan, minta kekuatan untuk kita melewati ini semua. Karena kesembuhan itu ada dalam Alkitab, dan kami percaya bahwa Bapa kami yang baik itu senantiasa menepati janji, memberkati kami, menyertai kami. Nah, yang kami minta hanya kekuatan untuk kami melewati semua permasalahan. Nah, tanggal 4 Bapak datang, tanggal 3, tanggal 4 saya mulai berdiri. Iya, tanggal 4 Ya, dulu. matanya sebelumnya kan tertutup. Oh ya, mata kanan saya itu tertutup kan sama sekali. Bapak datang tanggal 3. Nah, kami diurapi, didoakan oleh Pak Santoso. Tanggal 4 malam bisa lihat. Iya. Bisa langsung main laptop. Saya bisa melatih pemandangan ketawa. saya untuk saya Bisa fokus. ke Terus tanggal terus 6 bisa kami jalan. bisa berjalan. Tanggal Saya 6 bisa berjalan tanggal 6 Februari. Nah, itu puji Tuhan. Kemudian buat Tuhan kembali yaitu bahwa Dicek di tidak dokter ada tidak ada yang salah sebetulnya dari apa yang kami alami. Nah, kami percaya bahwa ketika kami berdoa, kami minta kekuatan dari Tuhan. Tuhan turun tangan. Ya, Tuhan mau berperkara. Setiap kejadian itu ketika kami diizinkan dari dulu pertama awal kami mengalami dari Covid pertama, kami percaya, kami memperkatakan Mazmur 91 dulu ya. Ketika masa resesi, tepat 91 hari saya bekerja. Itu luar biasanya janji Tuhan. Orang-orang mau bilang, no, itu kenapa sih orang kok pagi-pagi memperkatakan janji Tuhan, Tuhan aku percaya ini. Jadi memperkatakan firman, memperkatakan janji Tuhan. Karena janji-janji Tuhan itu sudah disediakan bagi kita. Tinggal kita itu mau ngambil apa enggak. Kita mau nikmati apa enggak. Nah, tapi ya itu, ada kalanya juga mungkin ya sebagian orang, katanya kamu di sana ke Semarang mau menggenapi janji Tuhan, tapi kok kamu sakit? Nah, saya bilang sama istri,
kamu tidak usah memperkatakan itu. Perkatakan terus apa yang Tuhan sudah berikan pertama kali, bahwa aku akan menyertai kamu kemana aku utus. Nah, itu. Nanti saya mau tanya, waktu awal sakit tuh sampai pingsan ya, Iya. nggak sadarkan diri ya waktu itu, ada nggak sempat terbesit? Bapak kan pernah sebelumnya pasti pernah tahu dong kalau ada orang itu stroke. Iya. Ya, saya sering ketemu orang stroke itu selalu kalau ketemu tuh nangis gitu. Saya pernah tanya, kenapa sih kalau ketemu orang stroke tuh selalu dia tuh nangis gitu? Karena dia merasa dirinya nggak berarti, mau berbuat sesuatu tapi nggak bisa, Iya. karena tangannya lumpuh ya. Iya. Jadi apalagi kalau dia masih muda, masih punya tanggungan gitu ya. Iya. Ya, saya sering ketemu orang itu begitu, orang yang stroke itu ya, khususnya kalau dia masih muda, itu dia kalau ketemu tuh suka mengasihani diri sendiri, merasa dirinya useless. Dia mau berbuat sesuatu tapi dia nggak bisa berbuat. Iya. Apalagi dia masih punya tanggungan. Nah, saya mau nanya nih, maaf nih ya, mau nanya nih, sempet nggak kepikiran, waduh saya nih waktu dibilang gejala stroke atau mungkin sama dokter waktu awal gitu, wah saya ini, saya takut ini saya bisa stroke, saya useless nih. Iya. Saya merasa hidup saya nggak ada nggak ketakutan seperti itu waktu awal-awal kena Iya. penyakit ini? Kalau saya jujur ditanya, jawaban saya pribadi, saya takut itu saya nggak bisa nyembah Tuhan. Karena saya itu hobinya tiap hari nyanyi, main gitar. Jadi pertama kali yang saya pulang dari rumah sakit, saya bilang sama istri, ambilin saya gitar, saya mau nyanyi nyembah Tuhan. Jadi kalau dibilang takut, khawatir, enggak, jujur Pak, enggak. Karena yaitu, saya ingat betul bahwa Sempat kebayang nggak, wah saya nanti akan seperti itu tuh? enggak, Dia enggak. saya enggak sama sekali. Karena Jadi waktu keadaan awal-awal itu apa yang dipikirin? yang dipikirin itu cuman gini, yang saya doakan, Tuhan, ini ditunda atau rencana saya yang saya buat itu salah atau apa? Nah, saya minta dengan segala kerendahan hati, tolong ajar saya Tuhan. Mungkin cara saya ada yang salah, tapi mengenai kalau saya pribadi, kapan sembuhnya, kapan itu, saya selalu tanamkan dalam pikiran saya positif bahwa saya menerima kondisi saya apa adanya dan saya percaya saya sembuh. Jadi itulah yang membantu saya sendiri secara pribadi, secara mindset, pikiran, secara olah tubuh. Saya percaya, saya terima janji Tuhan, kesembuhan Tuhan sempurna, saya sembuh. Ini cuman delay. Ini cuman kata orang itu sabbatical time. Ini waktu untuk saya sabat. Saya untuk berdiam diri, lebih mau belajar lagi. Tapi mengenai pemulihan, nah kalau saya boleh izin sama Bapak, sebetulnya yang harus ditanya istri saya. Karena istri saya yang lebih banyak pikiran gitu. Kalau saya kalau istri lebih ke kamu kok kayak nyantai nggak ini, karena ya saya pikirannya ini proses. Apapun yang Tuhan izinkan proses, saya manut. Entah itu apapun, karena saya terlebih percaya. Dulu sampai sekarang, Bapak selalu menyertai, Bapak selalu memberikan anugerah. Cuman masalah gini, saya pasti percaya ini lewat tepat pada waktunya. Kalau ibu waktu ini makanya Nah ini lihat suami seperti itu, Waduh, apa shock, yang Pak. diperlukan? Shock. Pernah kepikir nggak ngelihat orang stroke, wah nanti terus kepikir suami pernah. saya, maaf nih, tangannya kepleh Oh iya, nggak Pak. berfungsi, Itu terus sudah mulai bayangin kayak gitu nggak? Langsung nangis, Pak. Langsung nangis. Langsung nangis. Jadi terus, nangisnya kenapa? nangisnya ya karena saya sih kaget, Pak. Kok masih muda, kok tahu-tahu divonisnya stroke. Waduh, kalau pikiran saya tuh kalau stroke tuh udah nggak iya. bisa aktivitas apa-apa. Iya. Nah, di situ jadi saya kaget dan saya langsung telepon ke dulu gembala ya, ibu gembala di KUL, di Komsel. Nah, itu yang saya telepon. Karena kan adik saya ada kasih tahu juga ke ibu gembala. Shock, takut kalau sampai nanti Iya. terjadi stroke beneran. Nah, saya bagaimana?
gitu loh. Anak-anak juga masih Masih, kecil, iya. Seperti yang saya katakan tadi kan. Kalau itu saya Pak, Nah, aduh kaget saya, nangis nggak berhenti-berhenti. Ya tapi satu sisi ya saya bilang saya percaya Tuhan pasti ada kesembuhan. Dan saya juga dikasih kekuatan sama teman-teman, saudara. berapa lama syoknya? Ya paling ya nggak lama-lama sih. Nggak lama. Karena yakin pasti sembuh gitu loh. Ya. Ya. Nah, pertanyaan saya tadi yang kedua yang sempat menggelitik hati saya, Iya. kan begitu baru pindah terus kena stroke itu, sempat ada perasaan tertuduh bersalah. Jangan-jangan ini Tuhan nggak perkenan pindah Semarang, Iya ada. ya kan? Ada sempat perasaan Ada. itu. Nah, apa yang apakah waktu punya ada perasaan seperti itu? Ada keinginan mau balik lagi ke Jakarta? Ada. Oh ada. Ada. Mau balik lagi ke Jakarta. Iya, Terus kenapa nggak jadi? Apa yang menguatkan sampai akhirnya mengerti bahwa itu hanya perasaan saya aja yang tertuduh? Iya. Apa akhirnya gimana? Jadi mau pindah atau nggak jadi? Nggak jadi. Nggak jadi. Nah, kenapa nggak jadi? Apa yang Ya kan menguatkan? saya awal-awal saya sempat sebagai manusia ya Pak ya. Emang kita kan percaya sebagai anak Tuhan kan percaya mujizat kesembuhan pasti ada. Cuman saya berpikir juga semisalnya kalau Tuhan misalnya belum sembuh untuk dalam waktu dekat, mau berapa lama ini dia sakit seperti ini ya. Sedangkan semua aktivitas kegiatan jadi saya Pak. Nah saya juga bingung ya ini, aduh Tuhan nih bagaimana ya, saya bisa nggak, maksudnya mampu nggak gitu, dikasih kekuatan sampai seberapa gitu loh untuk urusin yang sakit. Terus harus pikirin anak-anak juga. Saya kan waktu dia di rumah sakit itu saya bolak-balik Pak. Sedangkan saya juga harus mengerjakan pesanan lapis legit juga waktu itu yang pas Imlek kan, pas sakitnya. Yeah. Nah jadi di situ saya harus bagi waktu. Sementara saya juga kalau misalnya kita sedang diberkati, kita sehat, kita semua maksudnya gampang, mudah lah ya. Nah itu kita gampang untuk mengucap syukur. Nah cuman di satu sisi saya waktu itu malam pernah waktu dia di rumah sakit, saya bilang Tuhan saya mau ambil keputusan, beri saya kekuatan, hikmat, saya dan anak-anak untuk melewati. Saya yakin, saya percaya Tuhan pasti turun tangan. Ketika saya berserah, saya sama anak-anak berserah, berdoa, pasti Tuhan turun tangan. Saya nggak mau lagi bersungut-sungut. Ya memang awal-awal tuh bersungut-sungut Pak, sempat kesel gitu loh. Perasaan dulu papa saya waktu sakit, saya nggak sampai serepot ini. Itu jujur Pak. Tapi kok ini sakit saya yang harus semuanya, saya harus beban ini, beban itu, bolak-balik rumah sakit aja untung agak dekat Pak. Jadinya saya bisa jalan kaki, malam-malam sampai bawa payung kehujanan. Saya bilang, aduh ya Tuhan kasih saya kekuatan. Itu aja sih. Nah jadi meneguhkan saya juga. Ya Tuhan, saya bilang saya pasti Tuhan kasih kekuatan untuk melewatinya. Itu aja sih. Sempat nggak lihat kebaikan Tuhan? Seandainya sakitnya di Jakarta kan repot bawa ke rumah sakit, udah macet jauh. Nah, sakitnya puji Tuhan di Semarang kan? Iya. Nah, rumah sakit dekat, ya. Iya betul. Nah, iya kan, Iya. jalanan nggak macet, ya kan? Iya. Iya. Di sini saya sih bisa jalan. Maksudnya Kadang-kadang karena kita ini terlalu stres, Iya. terlalu takut, ya. Nah, seringkali kita nggak bisa lihat kebaikan Tuhan. Iya betul. Betul nggak? Heeh. Nah, saudara, demikian juga dengan Bapak Ibu saudara yang sedang mengalami masa-masa yang berat hari-hari ini, masa-masa yang sulit, mungkin sedang mengalami seperti yang pernah dialami Pak Sony. Mari kita belajar. Ya, itu selalu dimulai dari pikiran kita. Iya. Jangan pernah saudara menyalahkan diri sendiri, jangan pernah terintimidasi, jangan pernah kecewa dengan Tuhan. Karena kalau saudara seperti itu, saudara nggak akan bisa melihat kebaikan Tuhan. Ya, ada banyak hal di tengah-tengah kita sedang mengalami penderitaan, mengalami kesulitan. Sebenarnya Tuhan itu sedang merenda kebaikan. Tangannya sedang bekerja untuk menolong saudara. Yang setuju katakan Amin. amin. Katakan sama-sama. Kau lebih tahu
yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu, kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Nah, Pak Sony dan Ibu Harina, kita ada di penghujung acara kita. Nah, berarti yang meneguhkan untuk nggak kembali dan yakin memang Tuhan bawa ke Semarang itu karena ada konfirmasi, ya, peneguhan lewat sakit ini, termasuk kesembuhan yang dialami, ya. Jadi itu berapa lama ngalami sakit terus akhirnya sembuh itu berapa lama? 3 bulan. Kurang Dari lebih 3 awal bulan. Dari Januari sampai terakhir Ibu bilang 90 harian ya. 90 hari. 90 hari. Mungkin 90 bulan. ya. Tapi di Februari itu sudah mulai ada tanda-tanda kesembuhan, ya. Waktu Februari tanggal 4, Pak. Waktu saya berdoa. Yes. Bapak tanggal 3 siang. Ya, terus besoknya Ini 4 malam. 4 malam mulai mata mulai terbuka. Terus dia tanggal 6 bisa naik ke atas Naik ke tangga. 2 lantai, Terus jalan lantai kedua proses. ya. Iya. Dan itu membuat makin yakin, ya, Iya. bahwa Tuhan memang bawa ke Amin. kota Iya. Semarang, ya. Iya. Dan nggak ragu lagi, kan? Iya. Iya. Ya. Dan akhirnya mengalami kesembuhan secara sempurna seperti ini, ya. Ya, dan semua itu Tuhan kerjakan di waktu Tuhan, ya. Ya. Amin. Kira-kira pelajaran apa yang didapat dari pengalaman selama 3 bulan ini? Mungkin Pak Sony? Tetap percaya, tetap semangat. Apapun yang terjadi, Tuhan tetap berperkara. Jadi apa yang kita lihat itu tidak baik di mata manusia, terkadang itu mulia di hadapan Tuhan. Karena antara kami sekeluarga, Tuhan itu ingin kami itu menjadi partner. Partner tentunya untuk Tuhan menyatakan kasih-Nya, menyatakan berkat. Ketika kami menerima kebaikan Tuhan, kami bisa menjadi saksi untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Karena ada satu perkataan kan, ketika nama Yesus ditinggikan, maka akan banyak menarik orang-orang untuk percaya atas kebaikan Tuhan. Lalu jangan pernah menyerah. Kebaikan Tuhan senantiasa ada bagi kita. Sampai detik ini pun, menit ini pun, kami dipertemukan banyak orang yang Tuhan utus, Pak. Jadi ketika kami doakan, kami tidak pernah berpikir, kami bertemu dengan orang-orang yang baik hati. Tuhan nyatakan kebaikannya. Jadi ibarat kata itu, memang sih ikut Tuhan itu tidak kita pasif, terus oh ya Tuhan baik, terus kita diam-diam. Enggak. Ada bagian kita yang harus kita kerjakan. Sesuai dengan kehendak Tuhan tentunya. Minta direction, minta arahan. Nah, ketika kita manut, nurut, ibarat kata, ya seperti yang Pak San pernah katakan, laut terbelah. Apa yang buntu terbuka. Amin. Saya ingat ada orang mengatakan, ketika kamu menemui jalan buntu, Tuhan Yesus ada di balik jalan buntu itu. Dan Dia akan menerobos, membukakan jalan bagi kita. Itu yang membuat kami selalu terkagum-kagum. Dan kami selalu berkata bahwa Tuhan, kami itu bukan siapa-siapa. Kami bukan orang-orang hebat. Tapi kami percaya ketika Tuhan pilih kami, Tuhan akan menyertai kami. Amin. Karena Tuhan mengasihi kami. Kalau buat Ibu, pelajaran berharga selama 3 bulan ini apa? Mungkin bisa diceritakan? Apa ya?
Ya sebagai orang percaya ya tentunya juga memang ya masalah pasti ada ya selama kita hidup pasti. Tapi di saat masalah itu ada, di situ Tuhan ada. Amin. Selalu menyertai, selalu menyediakan apa yang kita butuhkan dan kita tidak pernah kekurangan bahkan meminta-minta. Yes. Itu aja sih. Ke depan saya dengar ada plan, ada rencana Iya. untuk di Semarang. Tadi di awal-awal bilang mau jualan apa? Oh iya, Berdua. kita mau jualan bakmi. Bakmi. Ya. Ayam Bangka. Karena kami berdua Bakmi Bangka ya? Iya. Iya, kami berdua selalu berdoa. Apa yang kami kerjakan, itu kami mau, kami menjadi berkat. Dan itu dari dulu loh Pak cita-cita saya. Jadi belum pernah jualan bakmi Bangka? Baru di Semarang? Sudah. Dulu sudah. pernah sekali Kita tapi di bukan Jakarta. bakmi Bangka ya. Oh. Bakmi goreng. Di Jakarta? Ya, di Jakarta pernah, kita tapi itu jualan malah mie sebentaran Jawa. aja. Sebentaran aja. Nah, di sini kok bisa pas banget. Iya. Tapi lapis legitnya masih? Masih. Oh. Jadi sekalian gitu, bakmi dan lapis legit. Iya. Ya intinya ya itu sih. Dan intinya pokoknya seringkali yang kita khawatirkan belum tentu terjadi. Amin. Iya, betul Pak. Dan di tengah-tengah kita sedang khawatir, sebenarnya Tuhan sedang merendah Iya, Yes. amin. perbuatan-perbuatannya yang dahsyat dan ajaib. Amin. Dan sepertinya apa yang kita pikirkan jalan itu buntu, ternyata jalan itu selalu terbuka. Amin. Ya. Jadi nggak ada yang perlu kita khawatirkan Ya. nggak ada yang perlu kita takutkan dalam hidup ini, karena Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Amin. Nah, Pak Sony, Bu Harina, terima kasih ya buat kehadirannya. Dan Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, sebelum kita tutup, saya akan berdoa buat saudara. Saya percaya kesaksian malam ini memberi kekuatan buat Bapak Ibu semua. Ya, memberikan jawaban buat Bapak Ibu semua. Nah, hari ini sebelum saya tutup, saya akan berdoa. Mungkin ada yang sedang mengalami jalan buntu, ada yang sedang dalam tekanan yang berat, sedang ada dalam sakit penyakit, mungkin ada yang mengalami sakit stroke hari ini. Ya, banyak orang berkata orang stroke itu sulit disembuhkan. Tapi hari ini kita melihat dengan kepala mata kita sendiri, ternyata stroke Tuhan juga sanggup untuk menyembuhkan. Nah, apapun masalahmu, mari saya berdoa untuk Anda. Angkat kedua tanganmu, katakan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Ayo saudara yang sedang dalam pergumulan, katakan sekali lagi, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Mari saudara yang mau didoakan, angkat kedua tanganmu. Koralama takaralama syakapatakara. Tuhan, hamba berdoa untuk anak-anakmu yang ada di rumah-rumah, yang sedang mengikuti program ini. Mereka yang sedang dalam pergumulan yang berat, mungkin mereka sedang sakit, mungkin ada yang mengalami stroke. Tuhan, mereka yang sedang dalam situasi yang sulit, Tuhan, dalam tekanan-tekanan yang berat, apapun yang mereka alami, hamba berdoa saat ini di dalam nama Yesus, ulurkan tanganmu Tuhan, biar kuasa bilur Yesus menyembuhkan mereka, memulihkan mereka. Dalam nama Yesus, jamah mereka Tuhan, sembuhkan mereka. Dalam nama Yesus, sakit stroke sembuh, semua sakit penyakit, kanker, lever, semua sakit jantung, darah tinggi, dalam nama Yesus sembuh. Dalam nama Yesus sembuh.
Apapun yang mereka alami, saat ini terjadi kesembuhan. Amin. Bahkan sakit COVID sekalipun, dalam nama Dalam Yesus, nama Yesus. sembuh. Amin. Tuhan, buat anak-anakmu yang dalam tekanan, dalam pergumulan, liburkan mereka, lepaskan mereka, beri mereka kelegaan hari ini. Yes. Tuhan, beri kelegaan, bahkan yang mengalami tekanan kejiwaan, Tuhan jamah, sembuhkan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Yang butuh pekerjaan, Kau beri pekerjaan. Ya, Yes. Tuhan. Yang mengalami jalan buntu, Kau buka jalan keluar untuk mereka. Terima kasih. Biar hari ini kuasa kebangkitan itu dinyatakan Amin. di tengah-tengah anak-anak-Mu. Kami percaya ada kuasa, ada mujizat, ada kesembuhan, Yes. ada kesembuhan. Yes. Dalam nama Dalam Yesus. nama Yesus. Dalam nama Yesus. Mari sama-sama katakan. Amin. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, akhir kata saya bersama dengan Pak Sony dan Ibu Harina undur diri dan kami ucapkan selamat malam. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua dengan berkat yang berlimpah-limpah. Amin.